apa sih Pak Adip sebenarnya yang membuat Pak Adip tuh kayak tertarik gitu untuk terjun di bidang atau bergabung di bidang kemanusiaan kayak gini? Kan kalau biasanya kan psikolog kan ya standar gitu ya, buka biro atau jadi Hmm. dosen. Anda dulu jadi dosen ya? Iya, saya sempat jadi dosen dulu. Sempat jadi dosen kan, kenapa memilih untuk bergerak di kemanusiaan gitu? Kan suka jauh-jauh, sekarang ada terjebak di Myanmar gitu, nggak bisa pulang ke Indonesia gitu kan, resikonya jadi banyak banget gitu. Kenapa nih Pak Iya, Adip? lebih ke ini ya. Saya ngerasa lebih bisa praktis mengimplementasikan ilmu psikologi. Jadi tadi mungkin sudah dibilang sama Mbak Fuji bahwa saya dulu mengawali karir saya setelah saya lulus Magister Profesi 2009. Saya memulai karir saya dengan ngajar di salah satu Universitas Muhammadiyah Malang. 2 tahun di Hmm. sana. Kemudian Hmm. sebagai seorang psikolog klinis, karena kan dari awal saya itu tertarik dengan ilmu psikologi klinis. Hmm. Kemudian saya ngajarnya mata kuliah terkait dengan mata kuliah klinis. Tetapi Hmm. setelah 2 tahun saya berada di kampus itu, Mbak Fuji tahu sendiri kan bagaimana dinamikanya sebagai seorang dosen. Yes. Ngajar, kemudian ngoreksi hasil, kemudian nyiapin ujian dan lain-lain. Sehingga saya ngerasa bahwa kayaknya kurang applicable gitu. Sedangkan ilmu yang saya pelajarin dari awal itu kaitannya sama psikologi klinis. Saya pengen jadi psikolog Hmm. klinis yang benar-benar uh, bisa mengaplikasikan teori yang sangat kompleks menjadi sesuatu yang praktis gitu kan. Ada satu Hmm. masa setelah saya 1 tahun setengah kalau nggak salah saya ngajar, saya ketemu klien nih, saya Hmm. ketemu klien yang biasa saya hadapin, saya tuh kayak stuck gitu loh. Stuck, Oke. kayak saya baru belajar konseling. Hmm. Kenapa ya? Saya bahkan bingung gitu, mau probing, mau bertanya, mau apa. Oh, kayaknya ini saya udah kelamaan di konteks akademis gitu. Kayaknya saya terlalu lama di Oke. kampus nih. Sehingga kayaknya itu jadi titik poin untuk memulai karir saya, untuk saya kembali ke tujuan awal saya. Saya studi magister profesi itu untuk pengen jadi psikolog klinis. Nah, dari situ kemudian saya Hmm. memutuskan untuk di tahun kedua karir saya sebagai seorang dosen, saya memutuskan untuk selesai, berhenti, saya tidak mau melanjutkan. Kemudian saya memulai karir dengan salah satu organisasi kemanusiaan. Kalau teman-teman di Malang kenal ada namanya Sadar Hati. Nah, itu Hmm. benar-benar memiliki nilai yang besar dalam histori sejarah karir saya. Karena Hmm. di situ begitu saya join nih, gitu ya. Kan Sadar Hati ini kan isunya Hmm. Hmm. terkait dengan uh, isu HIV/AIDS, khususnya pada pecandu nafsa suntik nih, pengguna nafsa nih. Nah, Oh, ada oke satu oke masa oke. di mana saya harus memberikan edukasi terkait dengan HIV/AIDS. Hmm. Notabene nih, saya udah master nih. Saya udah master Hmm. degree, saya udah psikolog gitu kan. Ternyata Hmm. kemampuan saya untuk memberikan materi, kemampuan saya untuk ngasih pengetahuan kepada masyarakat Hmm. ini benar-benar nol gitu. Saya Oke. benar-benar kalah dengan mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di LSM itu, tapi mereka Hmm. mungkin cuma SD atau mungkin bahkan SMP atau SMA, maka mungkin mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga di situ menimbulkan Hmm. insight bahwa oh kayaknya ilmu psikologi itu yang kompleks ini saya akan mengatakan bahwa diri saya ini berhasil ketika saya Oke. bisa mentransfer ilmu teknis psikologi tadi, clinical psychology Hmm. tadi, menjadi Hmm. sesuatu yang simple, mudah dipahami oleh masyarakat, dan itu applicable gitu. Nah, dari situlah Oke. benar-benar itu menjadi titik poin buat saya untuk memulai karir saya di bidang kemanusiaan. Dan saya mulai seneng nih, gitu. Mulai seneng, mulai menikmatin, kira-kira karir di kemanusiaan itu kayak apa sih? Saya benar-benar, apa ya, istilahnya grounding ya. Ketemu langsung dengan Hmm. Hmm. masyarakat, benar-benar Hmm. mengimplementasikan ilmu psikologi itu lebih lebih applicable gitu, nggak teoritis banget gitu. Itu jadi tantangan Oke. gitu, itu jadi tantangan tersendiri. Dan kayaknya ini pekerjaan yang paling cocok buat saya karena saya Oke. orang yang dalam tanda kutip agak sedikit bermasalah dengan komitmen, sehingga dengan pekerjaan Wah. kemanusiaan itu karena kan biasanya kan kita proyeknya proyek emergency ya. Proyek emergency itu Heeh. cenderung pendek, antara 3 sampai 6 bulan, paling lama itu satu Hmm. tahun. Sehingga dalam Hmm. masa 1 tahun itu saya udah bisa pindah-pindah ke beberapa konteks yang berbeda. Sehingga saya nggak gampang Hmm. bosen gitu. Saya nggak ngerjain satu hal yang melulu sama terus gitu, nggak. Paling lama itu kemarin 2015, 1,5 1 tahun 1 bulan. Itu paling lama untuk project emergency untuk pengungsi Rohingya. Selebihnya udah paling lama 3 6 bulan lagi ke konteks baru lagi, pindah lagi ke konteks baru lagi, sehingga itu menjadi hal yang Hmm. membuat saya kayaknya
seneng gitu, pindah-pindah, ketemu orang baru gitu kan, belajar hal yang baru lagi kayak gitu. Oke. Mas saya Pak Tri Nurhudi, biasa dipanggil Pak Tri. Ya, salam kenal Pak Tri. Ye, karena tadi dari Sadar Hati ini saya juga masih komunikasi dengan teman-teman Sadar Hati. Tadi ada di fotonya ada Pak Imam juga ya. Jadi yang pertama karena kebetulan saya di Stikes ini di bidang kemahasiswaan dan alumni, di pengalaman beberapa kami ditawari dari lembaga-lembaga internasional khususnya yang membutuhkan tenaga perawat profesional nurse yang bekerja di luar negeri, baik itu di Jepang, kemudian terakhir kemarin dari Kuwait, ini lagi yang baru tahun 2021 itu butuh banyak perawat ke Jerman untuk jadi nurse ya, bukan caregiver, jadi perawat in hospital. Cuman masalahnya faktor karena ya wis orang Jawa ya, elek-elek opo kok ndek omahe dhewe. Jadi lebih baik hujan batu. Makan nggak makan asal mangan kumpul nggak mangan ya. Pokoknya kumpul mbok-mboke. Ya, betul. Ada juga yang alumni sudah komitmen tapi orang tua masih yang belum yakin ya, belum rela lah anaknya itu dilepas bekerja di luar negeri. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus untuk kami untuk bisa meyakinkan baik itu kepada peserta didik alumni maupun kepada orang tua ya, sehingga harapannya toh nanti kalau sudah punya experience 2 tahun kembali itu pasti rumah sakit di sekitar sini ini banyak yang minat. Kayak kemarin yang baru pulang dari Saudi itu, dia 2 tahun di Saudi, begitu pulang lamar di Lavalet itu langsung diterima. Saya akan menjawab sekaligus saya share pengalaman saya. Selain orang Jawa ya, saya kan saya seorang Muslim gitu. Jadi saya masih memiliki value atau nilai-nilai bahwa restu dari orang tua itu cukup memiliki kontribusi yang sangat-sangat signifikan bagi kesuksesan karir saya gitu. Saya masih ingat 2015 itu misi pertama. Jadi kalau yang tadi Pak Tri ceritakan itu kan pengalaman tawaran ya, kasarnya tawaran pekerjaan teman-teman itu keluar kayak misalnya di Jepang, di Saudi Arabia gitu kan. Itu kan negara yang aman. Negara yang benar-benar aman lah gitu. Yang udah terjadi, kita tinggal kerja, tinggal boleh atau enggak gitu. Tetapi kalau saya kan lebih nggak cuma aman gitu, negaranya itu negara konflik gitu. 2015 itu saya masih ingat saya dapat tawaran misi pertama saya. Dan saya itu sudah menunggu misi itu. Kalau ini kan willingness ya, atau keinginan dari saya itu sudah lama. Saya pengen banget menjadi staf internasional itu. Saya bekerja di organisasi itu sudah 3 tahun. Gitu. Yang tadi saya bilang Medicine Sans Frontier atau dokter lintas batas gitu kan. Nah, dari 2015 saya mendapatkan misi pertama dengan mereka, saya baru dapat tawaran ke luar negeri itu 2018, 2017, 2018 lah sekitar itu. Dan itu misi pertama saya ke Irak. Kebayangkan, Irak itu lagi konflik, lagi perang, dan saya masih ingat banget itu bulan Ramadan gitu. Saya ini udah dapat mission offer, ya. Saya itu udah dapat tawaran, saya udah sign gitu. Saya udah dapat berapa gaji yang saya harus dapetin. Saya tinggal nunggu visa aja. Tahu-tahu 2 minggu sebelum keberangkatan saya itu dibatalkan sama mereka. Baru setelah itu saya benar-benar kayak putus asa, saya benar-benar jengkel gitu kan. Kemudian saya cerita sama mama, dan di situ beliau juga terbuka bahwa mama kayaknya nggak izin. Mama itu masih setengah hati gitu. Kamu untuk pergi ke sana. Oke, berarti di sini kunciannya nih gitu. Karena beberapa kali saya minta izin kepada mereka, mereka pun masih belum benar-benar. Karena mereka nggak tahu gitu. Kerjaan humanitarian itu kayak apa sih gitu. Taunya kan di tempat konflik, kamu nggak aman di sana, kayak gitu-gitu kan. Sehingga itu menjadi benar-benar. Tapi sekarang itu mereka udah benar-benar jadi orang yang, wah aku bekerja untuk UN, aku bekerja untuk kayak gitu. Karena mereka tahu. Baru kemudian titik poinnya adalah 2018 ya, saat saya mau berangkat tadi ke Sudan. Sebelum saya berangkat ke Sudan, saya dapat tawaran yang bersamaan dengan gaji yang tidak jauh berbeda. Waktu itu saya dapat tawaran dengan sebagai psikolog klinis untuk PT Freeport di Jayapura. Di saat yang bersamaan saya juga dapat tawaran untuk misi ke Sudan Selatan. Gitu. Saya ngobrol, benar-benar saya ngobrol dari hati ke mama waktu itu. Mas, saya dapat tawaran 2. Satu, saya ke Papua nih, dapat tawaran di Freeport. Kalau saya ambil ini, gajinya lumayan, gitu. Saya bisa dapat sekitar 40-an lebih, gitu. Tapi di Indonesia. Dan itu perusahaan.
Perusahaan itu sangat-sangat berbeda dengan karir yang saya titi sejak awal. Makanya tadi saya bilang komitmen. Ya, sejak saya keluar dari dosen 2011 itu kan saya benar-benar fokus saya di humanitarian gitu. Karir sebagai pekerja kemanusiaan. Nanti ketika loncatan, kan yang saya jual tadi sekali lagi, yang saya jual adalah CV saya. Kalau saya dari karir kemanusiaan kemudian saya loncat ke perusahaan, di situ kan menunjukkan bahwa orang ini nggak punya komitmen yang bagus nih. Gitu. Oh mungkin karena dia nggak punya pekerjaan, kemudian tawaran apa aja yang masuk ke dia diambil gitu. Nah itu yang saya ceritakan ke orang tua saya. Kalau saya dapat di Jayapura mungkin kalau secara materi gajinya bagus gitu. Kerjanya juga paling saya suka. Tetapi ini akan merusak gitu. Sedikit merusak CV yang sudah saya bangun selama beberapa tahun belakangan gitu. Tapi kalau misalnya saya pergi ke Sudan. Dan ketika saya ngomong Sudan itu gitu, saat itu benar-benar secara otomatis gitu kan, saya itu sampai nangis loh. Gitu. Saya masih ingat hari itu pagi-pagi, saya benar-benar tiba-tiba itu air mata saya itu menetes gitu. Karena saya benar-benar udah jenuh, saya udah capek, saya itu udah pengen banget gitu kerja di sini gitu, di karir kemanusiaan ini gitu. Ini karir yang saya titip banget gitu. Dan saya percaya, saya terbuka sama orang tua saya gitu. Bahwa kesuksesan karir saya itu ada di saya masih mempercayai itu gitu. Sebagai orang Jawa dan sebagai seorang Muslim, bahwa restunya orang tua itu ada di tangan mereka. Dan itu saya benar-benar, saya bicara dari hati. Dari situlah kemudian, meskipun saya agak sedikit berbohong dalam tanda kutip ya, saya cuma bilangnya Sudan. Saya dapat tawaran misi ke Sudan. Bukan Sudan Selatan. Karena Sudan itu ada dua. Yang teman-teman sering, kalau misalnya teman-teman dari UIN ya, Sudan yang banyak kita dengar, atau kita dengar ustadz-ustadz dari Sudan itu kan, Sudan yang Muslimnya, yang sudah aman. Saya di Sudan Selatannya, yang sedang berperang, yang sedang konflik. Yang mama orang tua saya tahu adalah Sudan yang banyak para dosen-dosen itu dikirim ke sana untuk studi bahasa Islam. Bahasa Arab, magister agama Islam, dan lain-lain. Saya cuma bilang, saya dapat tawaran misi ke Sudan. Oh iya, bagus, itu negara Muslim. Saya cuma sedikit aja. Sampai akhirnya, begitu saya udah di sana, dan saya memastikan kepada mereka bahwa saya itu aman. Gitu. Saya itu aman bahwa dari... karena kan ketika kita bekerja untuk humanitarian itu, kita benar-benar ada protokol yang harus kita ikuti. Bahkan kita ada curfew hour, kayak misalnya jam-jam yang dimana kita boleh keluar, dimana jam-jam kita nggak boleh. Selama kita ngikutin protokol itu, kita pasti aman. Termasuk kemana-mana kan kita nggak boleh pakai kendaraan umum ya. Kita harus, bahkan jalan kaki aja, ada daerah-daerah tertentu yang kita nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar pakai kendaraan kantong, kayak gitu. Kecuali kayak yang sekarang. Kalau sekarang saya udah bebas gitu kan kemana-mana. Di situ benar-benar yang, itu menjadi titik poin, dan sampai sekarang mereka tahu bahwa, oh ya ternyata ini loh, gitu, yang anak saya pengenin, gitu. Ini loh pekerjaan yang benar-benar dia pengen. Jadi nggak cuman kita ngikut aja apa yang kata orang tua. Selama kita yakin dengan apa yang kita pengenin gitu, dan kita mampu ensure gitu, memastikan atau meyakinkan orang tua, Pak, gitu, Bapak, Ibu, gitu. Ini loh yang saya pengenin gitu. Dan itu nggak sehari dua hari ya. Gitu. Itu proses yang panjang, dan mereka tahu bahwa saya komit gitu di situ. Gitu. Saya tidak mengikuti apa yang papa saya anjurkan untuk menjadi seorang dosen, untuk menjadi sesama akademisi, karena dia tahu bahwa saya itu senangnya di sini. Saya senang di bidang kemanusiaan ini. Saya senangnya sebagai seorang praktisi. Gitu. Daripada saya hanya ngomongin soal teori. Sesekali saya bisa kayak misalnya sekarang gitu kan. Ini adalah kesempatan buat saya untuk saya bisa berbagi ilmu. Gitu. Tetapi saya nggak mau komit di sana gitu, karena saya pun nggak akan bisa berbagi ilmu ketika saya tidak memiliki pengalaman di lapangan yang cukup. Jadi itu tadi butuh komitmen, butuh kesungguhan bagi kita untuk kita bisa meyakinkan kepada mereka, kepada orang tua kita bahwa ini loh benar-benar ini yang saya pengenin gitu. Gitu. Jadi saya ngomong dari hati, dan saya ingat banget pagi yang sangat emosional buat saya hari itu, karena saya ingin memastikan orang tua bahwa ini loh yang saya pengenin. Gitu. Dan sampai akhirnya saya sekarang ada di sini, dan mereka sekarang gantian, mereka yang dengan bangga bilang bahwa anak saya bekerja untuk lembaga-lembaga kemanusiaan, dan mereka mulai cari tahu kan, oh apalagi dalam beberapa tahun belakangan kan kayak misalnya ada gempa di Palu, gempa di Lombok gitu kan, beberapa organisasi kemanusiaan tempat saya bekerja itu sering dipublish, masuk di TV. Oh ya ini loh tempat anak saya bekerja. Gitu. Karena selama ini mereka benar-benar nggak tahu gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman konteksnya mungkin bisa dibilang sedikit lebih ringan dari saya gitu kan. Dalam konteks yang negara-negaranya tidak terlalu berat gitu kan. Negara-negara yang cukup aman gitu kan. Nah, itu saya pikir itu akan lebih mudah. Lebih bagaimana kita ensure atau meyakinkan mereka bahwa ini loh ada keamanan yang ditanggung dan lain-lain. Saya nambahkan ya, mungkin Kak Adit. Berarti kan sebenarnya kita tuh mau karir apa aja itu sebenarnya orang tua itu setuju-setuju aja.
Cuman kita mungkin harus ngasih informasi. Betul, Mungkin karena ini masih awal gitu kan ya. Ngasih benar. informasi ini kerjaannya kayak apa Kayak sih gitu. apa? Karena Betul, nah, betul, betul. Cuman kadang itu remaja, mungkin bisa yang mereka, pengalaman-pengalaman mereka, malesnya ngomong sama, paling mereka nggak tahu. Mungkin kayak gitu. Jadi betul, sudah betul, meng-underestimate gitu loh. Jadi benar. akhirnya mereka nggak ngasih informasi. Sebenarnya kalau mereka dikasih informasi, Bu, Pak, saya mau kerja kayak gini, ini kayak seperti ini, komunikasi dijalankan, terus meyakinkan terus-menerus, insya Allah diizinin gitu loh. Terus kita bisa Ya, membuktikan bahwa karir itu adalah pilihan kita gitu. Dan kita betul. bahagia di sana, kita enjoy banget. Itu kayaknya seperti itu. Baru dia ngakoni, oh iya ternyata anakku bener-bener tuh yang saya alami juga kayaknya. Karena Cuman ya, di akhir-akhir biasanya pasti kan orang tua yang akan terima hasilnya gitu, secara tidak langsung lah. Kalau misalnya logikanya nih ya, misalnya saya cuma di Malang aja, saya dapat gaji 5 juta sebulan. Cukup lah gitu buat saya makan. Gitu. Tetapi kan saya nggak bisa berbagi buat orang tua saya. Mungkin saya bisa kasih orang tua saya paling cuma 500.000 gitu kan. Tetapi kalau saya keluar, ketika saya misalnya dapat gaji 50 juta gitu kan, buat makan saya bisa banyak, sebagian besar akan masuk ke mereka. Itu juga yang salah satu motivasi yang saya juga sampaikan kepada mereka. Apa gitu. Kalau saya di sini, oke, saya bisa dapat sih 5 juta, 10 juta saya bisa. Tapi itu cukup cuma buat saya aja. Kalau saya keluar nih, gitu. Pasti mama papa juga yang akan dapat terima hasilnya gitu kan. Nggak cuma mama papa, keluarga yang lain dan lain-lain gitu kan. Kayak gitu. Kayak misalnya sekarang nih ya, kalau saya boleh cerita sedikit aja. Yang di apartemen tempat saya tinggal itu, saya itu di sini sebagai konsultan atau tenaga ahli saya itu dapat jatah uang makan dan tempat tinggal itu satu hari sekitar kurang lebih 1,5 juta. Satu hari aja loh ya. Jadi kalau saya punya 1 bulan, berapa? Itu buat mau makan apa sih gitu. 1,5 juta sehari gitu kan. Jadi itu cuman buat makan dan tempat tinggal aja, dan bahkan itu saya lebih gitu, sehingga saya bilang gaji saya itu benar-benar bersih gitu. Gitu. Bahkan saya bisa nabung dari situ. Gitu. Mau makan apa ya 1,5 juta sehari dan tempat tinggal gitu kan. Logikanya kurang lebih kayak gitu. Dan itu yang saya benar-benar kasih gambaran kepada mereka. Nambahin yang tadi Bu Kori sampaikan. Bahkan saya minta juga teman-teman saya yang cukup dekat. Jadi kadang saya bawa teman saya yang habis misi keluar misalnya. Misi kemana gitu kan, saya bawa, ini loh dokter ini loh. Karena saya punya teman dokter juga yang dia bekerja di salah satu tadi lembaga kemanusiaan yang saya sampaikan. Kita cukup dekat dan dia kadang beberapa kali saya ajak ke rumah gitu, karena dia pernah pulang dari beberapa misi, dan saya minta juga teman dokter saya untuk menjelaskan ke dia bagaimana kondisi di negara itu, bagaimana misi kemana, sampai akhirnya mereka bisa yakin bahwa oh iya ya gitu. Itu saya paham betul challenge-nya yang mungkin Pak Tri juga sampaikan, karena kita berasal dari, apalagi yang bukan mendiskriminasi ya, apalagi masyarakat atau orang tua yang masih di daerah pinggiran, yang mereka tidak terlalu banyak terpapar dengan informasi gitu kan. Itu yang buat mereka, apa sih kerjaan kayak gitu tuh apa gitu loh. Kerjaan kayak gitu. Lebih ke sana. Dari sekian banyak hal kayak tadi kan berpindah-pindah ketemu orang baru, pasti itu alasan yang menyenangkan gitu. Di samping tadi oke, kalau jadi dosen ya memang ya gitu-gitu aja sih ya. Ya mau gimana, itu nggak ada pilihan lain gitu. Tapi setelah ketemu banyak orang, apalagi kan dengan kasus yang berbeda-beda tadi ya Pak Adip ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan di apa namanya? Di sana gitu, atau program-program yang dilakukan Pak Adip selama ini ketika bergabung di organisasi kemanusiaan seperti itu, kan psikolog gitu, ngapain kan bayangan orang kan Ya, psikolog kalau nggak ketemu nanganin klien gitu. rumah sakit jiwa gitu ya, paling nggak konseling gitu kan ya, atau pokoknya ketemu klien gitu lah. Nah kalau yang Pak Adip lakukan ini apa? Oke, apa yang kita lakukan? Kita lebih pada program kesehatan mental. Tergantung. Yang pertama adalah tergantung pada, karena setiap organisasi kemanusiaan itu mereka punya mandat ya, punya mandat untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Kayak misalnya contoh pertama adalah organisasi yang tempat saya bekerja pertama kali, Sadar Hati, itu adalah isu utamanya adalah isu kesehatan HIV/AIDS pada pecandu nafsa. Jadi kita ngerjain program untuk bagaimana promosi pencegahan HIV/AIDS pada populasi tertentu nih. Di dalamnya kita integrasikan nih bagaimana aspek kesehatan mental atau dimensi psikologisnya pecandu ini ke dalam sebuah aktivitas yang dilakukan. Misalnya termasuk di dalamnya ada konseling, tetapi bukan konseling yang utama nih. Kalau kita bilangnya dalam konteks emergensi, itu namanya program yang mainstreaming ya. Nah, apa-apa yang teman-teman lakukan di rumah sakit oleh psikolog klinis itu namanya mental health yang mainstreaming, yang benar-benar memang khusus untuk layanan klinis gitu.
baik itu konseling, psikoterapi, misalnya grup sesi kayak gitu. Itu yang pertama nih, konteks di mana organisasi itu bekerja. Kemudian program apa yang kita jalankan. Contoh yang kedua kayak misalnya kemarin saya dengan salah satu lembaga BBB yang isunya untuk migrasi nih. Nah, di situ dia lebih pada program kesehatan mental bagi migrants nih, bagi pengungsi yang ada di Indonesia. Karena kan kita bayangkan bahwa kondisi psikologisnya pengungsi itu pasti mereka ketika masuk ke tempat baru nih, negara ketiga nih. Nah, itu kan mereka harus menyesuaikan dengan perubahan budaya. Kemudian mereka yang sebelumnya di tempat kerja sebelumnya, di negaranya, mereka adalah misalnya seorang dokter atau seorang perawat atau misalnya dosen, bahkan tenaga-tenaga kesehatan. Nah, misalnya, ketika mereka ke negara ketiga, biasanya mereka kan jadi, kita istilahnya stateless ya. Mereka nggak punya status nih. Pasti secara psikologis itu terdampak kan pada dimensi psikologisnya mereka. Nah, bagaimana kita memberikan aktivitas psikososial kepada mereka, termasuk misalnya untuk membuat mereka punya aktivitas harian, misalnya edukasi, pendidikan, kita arrange mereka dengan kelompok-kelompok untuk mereka bisa sekolah lagi, anak-anak itu bisa kembali sekolah. Kemudian beberapa di antara mereka kan biasanya pengungsi ini kan dia berangkat dari negara konflik ya, pasti mereka terpapar dengan traumatic experience sebelumnya. Nah, mereka-mereka yang membutuhkan layanan psikologis yang lebih dalam, nah, itu kita bisa berikan layanan. Tapi sekali lagi di situ bukan saya yang memberikan. Saya hanya identifikasi. Oh, ada kelompok-kelompok orang yang ternyata dia butuh diberikan layanan klinis berdasarkan justifikasi saya sebagai seorang psikolog klinis. Oh, kayaknya orang ini butuh ada indikasi depresi nih. Oh, ada indikasi PTSD nih. Nah, dari justifikasi saya kemudian saya merujuk nih. Karena ketika saya bekerja di sebuah organisasi itu saya lebih pada programmer, bukan pada pelaksana langsung. Itu contoh yang kedua nih. Atau ada lagi nih misalnya organisasi lain kayak kemarin yang waktu saya di Aceh nih namanya MSF ya, Medicine Sans Frontier atau Dokter Lintas Batas itu. Nah, di situ core mandatnya adalah saya sebagai seorang psikolog klinis. Sehingga saya lebih pada melaksanakan nih, saya memberikan layanan langsung gitu. Saya memberikan layanan langsung dalam konteks konseling, psikoterapi, termasuk sesi-sesi kelompok, psikoedukasi, kemudian kelompok-kelompok dukungan bagi pengungsi Rohingya. Dan itu tantangannya adalah saya harus membahasakan itu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Dan itu dalam bahasa Inggris, dan saya bekerja dengan translator. Saya dibantu translator karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka juga, klien-klien saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Sehingga saya harus bekerja dengan translator untuk memberikan sesi itu. Itu kan kalau penanganan langsung ya. Artinya posisi saya saat itu sebagai psikolog klinis yang memberikan layanan langsung. Gitu. Itu contohnya nih gitu. Yang dilakukan seperti itu. Kalau yang sekarang, kan sekarang ini saya dengan United Intention konsultan, saya lebih program gitu. Saya bikin program nih gitu. Kalau teman-teman pernah dengar istilahnya klinis makro, jadi klinis makro itu bagaimana kita mengimplementasikan ilmu psikologi klinis dalam konteks yang lebih besar nih. Gitu. Jadi kita pendekatan ke pemerintah, kemudian dalam hal ini partner ya, partnernya UNFPA atau lembaga BBB tempat saya bekerja itu, partnernya kami adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial nih. Bagaimana kita mempromosikan aspek kesehatan mental itu kepada mereka untuk bikin program nih, program yang digunakan dalam konteks negara. Kayak misalnya kemarin yang saya baru bikin adalah kurikulum kesehatan mental dan dukungan psikososial yang dipakai oleh Kementerian Sosial di sini, yang itu nanti akan diimplementasikan ke beberapa lokasi, kayak beberapa NGO lokal, ya kayak lebih ke sana sih, karena sekarang saya lebih program yang dikerjakan, lebih program kesehatan mental. Itu yang dihargai mahal gitu. Kalau misalnya itu yang membuat tantangan buat saya, karena kan ketika saya di kampus misalnya, saya kan bekerja dalam konteks akademik pendidikan. Atau ketika saya bekerja dalam konteks rumah sakit nih, berarti kan saya spesialisnya psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit. Nah, dengan konteks pekerjaan saya yang berbeda, menangani isu-isu yang berbeda, sehingga itu membuat khasanah kekayaan ilmu klinis saya bisa diterapkan dalam berbagai konteks. Dan itu yang dihargain, dalam tanda kutip, dihargain mahal oleh employer. Gitu. Karena saya nggak cuma psikolog klinis yang ahli dalam satu hal. Saya pernah bekerja dalam isu HIV/AIDS. Saya pernah bekerja dalam isu migrasi. Saya pernah bekerja dengan kelompok-kelompok dengan chronic illness. Saya pernah bekerja dengan kelompok-kelompok GBV, gender based violence, atau kekerasan pada perempuan misalnya. Nah, konteks-konteks saya bekerja yang berbeda itu, perlindungan anak misalnya. Nah, itu yang membuat kekayaan psikolog klinisnya itu lebih beragam. Itu bisa jadi wacana buat teman-teman yang tertarik nanti pengen belajar lebih dalam psikolog klinis itu kayak apa sih gitu.
Hmm. Saya dulu paling nggak bisa lo ngomong di depan publik gitu kan. Tapi di situ menemukan kesadaran bagi saya bahwa oke, kelak saya pengen gitu. Ada dari awal saya kuliah, saya memang itu satu hal yang dijanjikan oleh orang tua saya. Mungkin tidak semua orang memiliki kondisi yang beruntung seperti saya gitu kan. Karena dari awal orang tua saya sudah menjanjikan ke saya bahwa nanti kalau kamu lulus S1 dan kerjaan kamu IPK-nya bagus, kamu langsung ambil S2. Karena S2 itu bisa buat saya jadi psikolog gitu. Karena dari awal saya memang benar-benar pengen jadi psikolog klinis, dan itu yang dijanjikan oleh orang tua saya gitu. Sehingga saya benar-benar itu terpacu untuk saya benar-benar bisa, oke, kelak kalau saya jadi psikolog, kalau saya nggak bisa ngomong di depan publik, kalau saya nggak bisa ngomong di depan kelompok gitu kan, saya nggak bisa gitu, saya nggak akan bisa jadi psikolog yang berhasil. Itu jadi motivasi buat saya, sehingga social skill saya benar-benar saya asah, mulai dari ngobrol-ngobrol di kelompok kecil, dari geng saya misalnya, kemudian expand lagi, saya challenge diri saya misalnya ikut asistensi lab gitu kan, di mana di situ saya harus memfasilitasi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi topik-topik tertentu kaitannya sama psikologis misalnya, materi-materi tertentu kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadi bekal gitu kan, ketika kita berangkat dari konteks-konteks yang berbeda. Itu mengasah keterampilan sosial kita, dan itu membantu ketika saya berangkat atau berada dalam konteks yang seperti yang sekarang gitu. Social skill-nya terasah sehingga itu menjadi bekal awal yang bisa kita gunakan gitu. Ketika kita berada pada kaitannya dengan cultural shock ya bilangnya ya. Saya ingat banget tahun lalu itu saya benar-benar jengkel banget gitu kan sama cleaner. Gitu. Saya setengahnya itu jengkel, setengahnya saya juga pengen ketawa. Kenapa? Karena dia buang nih, saya punya Tupperware ya. Saya punya Tupperware. Ini saya masukkan ke dalam kulkas. Dia tahu saya datang pulang dari Indonesia itu sekitar bulan Februari. Dan itu sudah Februari, Maret, April, sudah 2 bulan. Tupperware ini ada di kulkas. Yes, ada di kulkas. Suatu ketika saya udah tahu bahwa Tupperware ini udah pindah tempatnya di luar. Tahu nggak isinya Tupperware ini apa? Ada yang bisa tebak nggak? Nggak tahu. Simple. Ini sambal ikan asin isinya. Sambal ikan asin yang saya bawa dari Indonesia bulan Februari, dan bulan April saya udah tahu ini udah udah berpindah, karena saya taruhnya di freezer. Dia bilang it's rotten food, dia bilang. Karena ikan asin kita tahu kan, begitu dicium, baunya kan nggak enak sekali gitu. Itu kayak makanan busuk, ya nggak? Tapi saya itu lama di Afrika gitu. Makanannya itu aja. Kalau saya udah jenuh, saya udah bosen dengan makanan seharian mereka, saya ambil sedikit ikan asin, saya taruh di microwave, saya makan sama nasi putih. Itu enak banget. Gitu. Dan saya jengkel banget. No, I just eat the food yesterday. Saya baru makan ikan itu kemarin, nggak apa-apa gitu. Itu saya masukin di freezer gitu. Karena dia cium, ini makanannya udah nggak enak, ini nggak bagus, itu ikan busuk, dia bilang. Padahal itu ikan asin gitu. Itu adalah salah satu cara buat saya untuk berdamai dengan situasi itu gitu kan. Jadi ketika saya pulang, pasti yang saya bawa pulang, saya bawa adalah ikan asin. Karena nggak mau, saya ini orang Jawa, saya senang itu. Gitu. Sesekali lah. Paling nggak buat varian makanan lah. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang beruntung tiap hari bisa makan ikan asin, bisa makan tempe, beruntung sekali gitu. Bagi saya itu suatu hal yang di sini ya, saya pernah beli tempe itu satu yang tempe biasanya kita beli di Indonesia di Malang itu sekitar 2.000, di sini itu sekitar $20 satunya. $20, 300.000 loh. Kebayang kan? Mending saya beli daging daripada saya beli tempe, ya nggak? Gitu. Jadi itu salah satu cara ya kaitannya sama kita bilangnya cultural shock-nya itu, lebih ke sana. Semoga terjawab pertanyaan Bu Korin. Oke, ya, terima kasih. Baik, jadi pada dasarnya lebih pada follow your passion. Gitu. Ikutin aja apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kesenangan teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ya, biasanya di situ kita akan kebawa pada yang namanya komitmen, gitu. Karena yang tadi saya contohkan gitu kan, bahwa ketika saya senang dengan sesuatu yang pekerjaan yang saya sukai gitu, maka itu akan cenderung konsisten gitu, cenderung bertahan lama gitu untuk sesuatu yang saya kerjakan gitu. Itu akan menjadi ketika kita berkomitmen, in the end of the day, ya, in the end of the day kita akan ketemu deh arahnya akan kemana. Saya masih ingat minggu pertama saat saya memulai karir saya dengan pekerjaan kemanusiaan di salah satu lokal NGO. Di situ saya cuma bilang, saya ini psikolog klinis loh, saya ini master loh, gitu. Tapi masa saya ngerjain kerjaan kayak gini? Saya ketemu tiap hari sama pecandu nafsa,
saya ketemu dengan orang-orang dengan HIV/AIDS gitu kan. Padahal sebelumnya saya udah dapat settle career yang bagus. Saya di kampus, saya sebagai dosen, saya dihormatin misalnya gitu. Nah, sekarang saya benar-benar kerja di masyarakat tuh. Saya benar-benar yang saya ngerasa down banget saat itu. Sampai salah satu senior saya bilang, kerjakan dengan, karena kamu ingat kembali ke motivasi awal kamu. Kamu bekerja di sini untuk kemanusiaan. Gitu. Ketika kamu bekerja, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, in the end of the day, kamu akan bakal dapetin yang luar biasa. Gitu. Jadi ada kesungguhan di situ. Dan itu yang saya pegang. Gitu. Dan sekarang saya tinggal dapetin itu. Kalau teman-teman tahu, tahun lalu aja, saya cuma mau cerita sedikit, tahun lalu itu, tarif konsultansi saya dibanderol sekitar 4,5 juta sampai 5 juta. Besar nggak kira-kira? Lumayan ya? Lumayan, satu hari. Ya, 4-5 juta tahun lalu satu hari. Dan saya 1 bulan punya jam kerja sekitar 21 hari. Bayang ya, berapa banyak yang saya, tapi itu perjuangan panjang dan itu bersih nih. Itu bersih. Bersihnya kenapa saya bilang bersih? Karena pertama, bekerja untuk United Nations atau lembaga PBB itu karena kita memberikan asistensi kepada pemerintah ya. Kita memberikan asistensi kepada pemerintah, kita dibebaskan dari pajak. Ada satu klausa yang menyatakan bahwa staf PBB dan semua yang ada di dalamnya itu dibebaskan dari pajak. Sehingga saya nggak akan kena pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya sebagai konsultan atau tenaga ahli kayak saya sekarang, kita punya namanya DSA atau DENS. Jadi kami punya uang makan dan tempat tinggal, kayak yang teman-teman lihat di belakang saya ini adalah yang dibayar oleh kantor saya. Seharinya itu saya dapat masih sekitar 1,5 juta satu hari buat makan dan tempat tinggal sejumlah hari. Jadi kalau saya punya 30 hari, berarti saya tinggal 1,5 juta kali 30 hari. Hari itu dia dapat 1,5 juta kurang di luar gaji ya itu. Gitu. Jadi poinnya di sini apa gitu? Ada kesungguhan nih, ada komitmen. Jadi ketika teman-teman senang dengan sesuatu yang teman-teman kerjakan dan teman-teman mau ngikutin itu dengan proses yang panjang gitu kan, itu kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman senang, passion di sana gitu, jangan dilihat materinya. Gitu. Saya tidak ingin menekankan pada bahwa materi. Kenapa tadi di awal saya tanya berapa sih gaji terbesar yang teman-teman kerjakan? Bukan untuk membandrol kita dengan materi, tetapi saya ingin menekankan bahwa di situ ada kesungguhan. Di situ ada sebuah komitmen. Percaya deh, kalau kita komit dengan sesuatu, in the end of the day, kita akan dapetin sesuatu yang kita pengen. Gitu. Ada perjuangan, ada proses panjang untuk ke sana. Jadi yang penting adalah saya ingin menekan kepada prosesnya. Nggak ada sesuatu yang kita bisa dapetin secara instan. Gitu. Dan saya bisa dapetin semua ini hanya itu proses yang panjang. Gitu. Jadi follow your passion, berproses terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, nggak cuman personally, nggak cuma akademis aja, tapi juga sosial dan lain-lain. Percaya deh, kalau teman-teman ikutin itu, nanti di akhir masa studi atau bahkan beberapa tahun ke depan, akan jadi orang yang mungkin jauh lebih baik dari saya. Gitu. That's all, last quote-nya. Semoga bermanfaat, semoga cukup memberikan masukan, inspirasi buat teman-teman.